Kisah Uwais Al-Qarni. Keteladanan Uwais Al-Qarni, nama yang tidak terkenal di bumi tapi bergema di langit. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda yang saleh. Pemuda itu hanya mendengar berita-berita tentang kenabian Muhammad SAW, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Rasul walau sekejap. Dialah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya yang sudah sakit-sakitan. Selain itu, Uwais juga menderita penyakit kulit yang membuat kulitnya belang-belang. Meski hidup serba kesusahan, Uwais dikenal sebagai sosok pemuda yang tidak pernah menolak perintah ibunya. Ia merupakan seorang anak yatim yang dibesarkan di Yaman. Sampai suatu ketika, niatnya untuk bertemu Nabi Muhammad SAW ia sampaikan kepada ibunya. Uwais berharap, ibunya memberi izin agar diperbolehkan pergi ke Madinah tempat Nabi SAW tinggal. Benar saja, ibunya memberinya izin dengan syarat bahwa ia harus lekas pulang ke Yaman jika sudah bertemu Rasulullah SAW. Perjalanan jauh Uwais tempuh dengan jalan kaki. Sesampainya di Madinah, ia langsung menuju rumah Rasulullah SAW. Sayang seribu sayang, Nabi SAW ketika itu sedang berada di medan perang dan belum pasti akan kembali. Ketika itu, Uwais hanya bertemu dengan Siti Aisyah. Diliputi kekecewaan, sempat terbersit di pikiran Uwais untuk menunggu Rasulullah pulang. Hanya saja, pesan ibunya sebelum berangkat selalu terngiang-ngiang. Alhasil, Uwais hanya mampu menitipkan pesan kepada Siti Aisyah bahwa ia datang dari Yaman, dan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan. Aisyah pun segera menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang berasal dari Yaman yang ingin bertemu dengan Nabi SAW. Akan tetapi, Aisyah mengatakan bahwa pemuda itu harus segera pulang karena ibunya sedang dalam keadaan sakit. Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada sahabat Ali dan Umar, suatu ketika jika kalian bertemu dengan orang itu, mintakan doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit bukan orang bumi. Selain itu, Nabi SAW juga menunjukkan ciri-ciri Uwais yakni adanya bulatan putih di tangannya. Waktu terus berlalu dan Uwais tanpa lelah merawat ibunya. Sampai pada suatu ketika, ibunya ingin sekali menunaikan haji ke Makkah. Uwais merasa bahwa keinginan ibunya itu sangat berat. Ia sadar, jarak antara Yaman dan Makkah sangatlah jauh. Sementara ia tidak memiliki kendaraan untuk menuju ke sana. Setelah mencari solusi, Uwais membeli seekor lembu yang masih kecil. Lembu itu ia letakkan di atas bukit dan selalu digendongnya naik turun setiap hari. Banyak orang yang melihat kelakuan Uwais menganggapnya gila. Namun, Uwais tetap teguh dengan apa yang dilakukannya karena ia sedang melatih otot-ototnya. Beberapa bulan berlalu, otot Uwais semakin kuat berkat latihan menggendong lembu itu. Akhirnya Uwais menggendong ibunya menuju ke Baitullah, Makkah. Sesampainya di sana, Uwais dan ibunya terkagum-kagum dengan Baitullah. Uwais kemudian berdoa agar ibunya masuk surga. Doa ini membuat ibunya heran. Uwais menjelaskan bahwa jika ibunya masuk surga, maka ia berharap bisa pula masuk surga berkat ridha sang ibu. Ketika Uwais dan ibunya berhaji, Rasulullah SAW telah wafat. Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab yang mengemban amanah agar mencari Uwais akhirnya menemukannya. Penyakit kulit yang diderita Uwais saat itu telah disembuhkan Allah dan disisakan bulatan putih di tangannya, sebagai tanda agar sahabat Ali dan Umar bisa bertemu dengannya.